warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, sebelum mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Ketua Kelas Mas Heri untuk memimpin doa. Baik, Bu. Terima kasih. Suara saya kedengaran dulu, Bu. Jelas, Mas? Silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Selesai, Bu. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu presensi dulu ya. Andres hadir? Hadir, Bu. Berti? Hadir ya? Hadir, Bu. Hadir. Eka? Hadir, Bu. Hadir ya? Hadir semua ya, anak-anak Ibu luar biasa semangatnya. Hari ini wajahnya juga cerah-cerah sekali. Sebelum kita mulai, kita cek kerapian dulu ya. Bajunya sudah rapi semua? Sudah dimasukkan Sudah, Bu. semua? Sudah, Bu. Udah rapi, Bu. Sudah, Bu. Buku IPS-nya silahkan dipersiapkan dulu ya anak-anak. Silahkan taruh di atas meja. Untuk buku-buku yang lain silahkan dimasukkan dulu. Ibu cek semangatnya dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Siap? Siap. Siap, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa semangatnya hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Pembelajaran ini tidak didapat secara kebetulan ya anak-anak. Jadi harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi silahkan kobarkan semangat belajar kalian, tekun dalam belajar agar cita-cita kalian bisa tercapai. Berikutnya Ibu ingatkan 5 hal ini dalam pembelajaran kita. Yang pertama, bersikap sopan santun. Yang kedua, handphone digunakan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, kritis, kreatif, dan inovatif. Apa yang kamu pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Perubahan sosial ya, Bu. Oh iya, perubahan sosial budaya ya. Perubahan apa yang terjadi anak-anak? Di bidang apa saja? Di bidang komunikasi, transportasi. Ada budaya, ada sosial, dan sebagainya. Iya, banyak sekali ya bidang-bidang perubahan sosial budaya yang kita pelajari. Salah satunya ada komunikasi, ada transportasi, ada sosial, dan ada budaya. Untuk hari ini, kita akan melakukan pembelajaran tentang perdagangan internasional. Yang akan kita pelajari salah satunya pengertian, yang kedua kegiatannya, dan yang ketiga faktor pendorongnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini antara lain, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perdagangan internasional di bidang ekonomi bagi masyarakat. Kemudian untuk prakteknya nanti kalian membuat mind mapping. Pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model discovery learning. Jadi kalian nanti mencari berbagai sumber yang bisa digunakan, salah satunya dari buku paket, kemudian mini modul, buku interaktif, atau dari internet. Penilaian yang akan kita lakukan ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Ada pretest, ada LKPD, dan post-test. Yang terakhir, ada penilaian keterampilan. Kemudian manfaat kita belajar antara lain beri gambaran tentang perdagangan internasional.
Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, sebelumnya Ibu akan membagikan pretest terlebih dahulu. Silahkan dibuka WA-nya. Ibu sudah share link, dikerjakan soalnya ya anak-anak. Waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik, nanti Bu lihat hasilnya dulu. Ini sudah selesai semua, sudah masuk jawabannya di tempat Ibu. Berikutnya kita masuk di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ya anak-anak gambar berikut. Aktivitas apa yang terjadi pada gambar di samping? Ayo anak-anak silakan tuliskan apa yang kamu lihat dari gambar tersebut. Silakan tulis di papan tulis pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kamu tuliskan. Ditulis di papan tulis ya anak-anak. Sudah, Bu. Ya, baik. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan. Nah, ini Ibu pilih dulu ya pertanyaan yang akan kamu jawab untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti jelaskan pengertian perdagangan internasional, kemudian jelaskan perbedaan ekspor dan impor. Yang ketiga, jelaskan perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat, jelaskan pengaruh perdagangan internasional di bidang ekonomi. Oke, baik, sebelumnya Ibu kasih pengantar dulu ya anak-anak. Yang pertama, perdagangan internasional itu merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi harus melibatkan dua negara. Kalau 3 negara boleh nggak? Boleh. Yang penting harus melibatkan antar negara. Kemudian, siapa saja yang bisa melakukan perdagangan internasional? Bisa penduduk atau bisa lembaga dari suatu negara dengan penduduk atau lembaga dari negara lain. Kegiatan perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Tujuannya jelas ya anak-anak, memperoleh devisa atau keuntungan. Kalau misalnya kegiatan perdagangan itu rugi, ya mending nggak usah dagang saja. Berikutnya faktor pendorong perdagangan internasional ada beberapa di sini, antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan budaya, dan perbedaan harga, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama nanti ada Andres, ada Siti, ada Eka. Kelompok kedua nanti ada Berti, ada Zuhlim, ada Wasri. Kelompok ketiga ada Dwi Utami, ada Putri Listriani, dan Rival. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagi LKPD. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan di papan tulis tadi, silahkan dituliskan dalam lembar LKPD-nya. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Ibu beri waktu kurang lebih 40 menit untuk berdiskusi. Silahkan disimak LKPD-nya, ditulis nama ketua kelompoknya, kemudian anggotanya, dibaca perintah yang ada di LKPD, kemudian yang terakhir kalian harus membuat mind mapping ya anak-anak. Mind mapping-nya nanti tentang pengertian perdagangan internasional, bentuk-bentuknya, kemudian faktor pendorongnya. Silakan gunakan berbagai sumber ya anak-anak, jangan hanya buku paket saja. Silakan mini modulnya juga dibaca. Kemudian buku interaktifnya dibaca. Kalau misalnya masih kurang lengkap, silahkan gunakan internet. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan melakukan presentasi kurang lebih selama 10 menit.
dengan metode window shopping. Silahkan pajang hasil karya kelompok masing-masing di meja kelompoknya. Kemudian nanti satu anak silahkan ditugaskan untuk menjaga stand. Silahkan bergiliran saja. Yang lain silahkan berkeliling untuk melihat hasil dari kelompok lain. Kalian juga bisa memberikan saran atau masukan kepada kelompok lain. Silahkan berkeliling anak-anak. Kalau memang masih ada kekurangan di kelompok lain, silahkan diberi masukan biar bisa lebih baik. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, untuk presentasinya sudah selesai ya anak-anak. Tadi Wasri banyak memberikan masukan ke kelompok lain ya. Eka juga, kemudian Andres juga banyak memberikan masukan. Silakan kelompok-kelompok yang tadi banyak diberi masukan, karyanya diperbaiki biar lebih menarik lagi. Anak-anak, kita sudah masuk di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Wasri ya? Saya Bu. Ayo, satu-satu dulu, Wasri dulu. Saya Bu. Saya masih ingat tadi mengenai pengertian interaksi perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antar negara atau dua negara bisa lebih. Seperti itu, Bu. Ya baik, bagus sekali Wasri. Yang lain Andres mungkin? Ya, kalau saya merasa pembelajaran hari ini menyenangkan, diskusinya juga menyenangkan, Bu. Kami dilatih untuk memajang hasil karya kami gitu. Kalau biasanya kan kami hanya presentasi yang kayak gitu aja gitu. Nah, ini agak beda sedikit. Jadi dari ibunya pun tersenyum terus. Jadi kami bahagia gitu. Nah, kalau untuk materi ini kan berkaitan mengenai perdagangan internasional. Jadi ada perdagangan internasional, ada perdagangan antar daerah. Kalau perdagangan internasional itu kan berarti dia berdagang antara beberapa negara. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan ya. Jadi perdagangan internasional itu bukan hanya barang saja ya anak-anak, jadi bisa jasa juga antar negara. Kalau hanya antar daerah, namanya perdagangan dalam negeri. Kemudian, mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah mata uang dolar. Kalau menggunakan rupiah saja, digunakan untuk negeri. Berikutnya, kegiatan dalam perdagangan internasional antara lain ekspor dan impor. Jelas ya, anak-anak? Jelas, Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu post-test. Di WA masing-masing, di grup Ibu sudah share link Google Post hari ini. Dan di komunitas Ya, Bu. Selesai, Bu. Selesai, Bu. tunggu yang lain dulu ya. Selesai, Bu. Oke, baik. Semuanya sudah selesai, sudah masuk di tempat Ibu. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan di kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, anak-anak? Sangat menyenangkan, Bu. Oke, baik. Hal buruk apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ini pulpen saya diambil langgeng, Bu, tadi waktu diskusi kelompok. Langgeng, nggak boleh gitu ya, Langgeng. Oh, yang baik-baik ya, anak-anak. Nah, itu Berikutnya, hal baik apa yang yang kamu pulpen itu dapatkan? kemarin diambil dia. Apa, Langgeng?
Tidak boleh seperti itu ya, Langgeng. Berikutnya, hal baik apa yang kamu dapatkan Bu, dalam bisa ambil lagi pembelajaran pulpennya, Bu. hari ini? Ya, gimana? Hal baiknya ini Bu, waktu tadi keliling-keliling kan Bu, tadi baik-baik Bu yang ngejelasin. Saya juga dipinjemin pulpen tadi sama Putri Bu. Oke, berarti nggak ada yang mengkritik secara jahat ya? Nggak Nggak ada Bu, terus Ya, cara teman baik-baik penyampaiannya semua. juga halus Bu, lembut. Ya, Jadi oke. mudah dimengerti Bu. Untuk saran-sarannya silahkan diterima yang baik-baik, untuk yang jelek-jelek tidak dimasukkan dalam hati ya, Nana. Bu. Kemudian dalam pembelajaran kali ini, perdagangan internasional itu memang membuka peluang kita untuk berbelanja secara bebas dari luar negeri ya, anak-anak. Tapi tolong diingat, cintai produk dalam negeri dengan bangga. Untuk pertemuan berikutnya, kita pelajari tentang manfaat dan hambatan internasional. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Jangan lupa nanti dipelajari di buku paket, di mini modul, dan buku interaktif ya anak-anak. Silakan pilih salah satu yang ingin kamu gunakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa, Mas Heri. Terima kasih banyak Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita yang menyenangkan pada hari ini. Semangatnya luar biasa sekali. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.